Kisah diawali seorang polisi bernama Lee Daniel menangkap seorang pelaku kriminal di sebuah gedung apartemen yang sedang menunggu di depan lift. Tak lama menunggu, lift pun terbuka bersama dengan dua orang penumpang di dalamnya. Lee dan tawanannya yang bernama Mason masuk ke dalam lift. Saat pintu akan tertutup, seorang remaja perempuan menahan pintu dan masuk ke dalam. Lift pun bergerak bersama 5 orang di dalamnya. Belum lama lift bergerak turun. Terjadi gangguan elektrik membuat lift itu berhenti. Mereka pun terjebak di dalam lift. Seorang pria bernama Connor akan mengikuti audisi terganggu dengan keadaan lift yang macet. Dia pun segera menghubungi teknisi melalui telekom agar secepatnya mengeluarkan mereka dari dalam lift. Tetapi teknisi gedung itu menjawab bahwa lift sudah sering bermasalah dan akan segera secepat mungkin memperbaiki lift itu. Karena Connor hari itu harus mengejar waktu jadwal audisi, meminta konfirmasi waktu lamanya memperbaiki lift. Dari seberang, teknisi gedung itu menjawab, segera memperbaiki lift itu setelah pekerjaannya selesai. Jawaban itu membuat Connor terlihat cemas. Officer Lee paham betul kecemasan Connor. Dia pun menghubungi rekannya untuk membantu mengeluarkan mereka yang terjebak di dalam lift. Dari seberang terdengar rekannya menjawab bahwa dia sedang patroli panggilan darurat. Mendengar jawaban itu, mereka yang terjebak di dalam lift semakin cemas. Setengah jam berlalu, Connor yang seorang aktor mencoba mencairkan kecemasan itu. Dia pun memperkenalkan dirinya pada Officer Lee dan Mason dan bertanya kenapa dia sampai di borgol. Tetapi Officer Lee menahan Connor yang mulai terlihat agresif akibat jadwal audisi yang terancam gagal karena terjebak di dalam lift. 1 jam kemudian, tiba-tiba listrik padam. Keadaan di dalam lift menjadi gelap. Officer Lee menyalakan senter untuk memastikan keadaan baik-baik saja. Entah kenapa, Connor tiba-tiba berteriak serta menyalahkan remaja perempuan yang terakhir masuk lift sebagai penyebab kejadian itu hingga dia terlambat mengikuti audisi. Kembali Officer Lee menegurnya untuk menahan diri. Tak lama listrik kembali menyala. Connor terlihat merapikan diri dan menjawab sebuah panggilan telepon dari temannya yang menanyakan keberadaannya. Kelihatannya dia baik-baik saja menjawab telepon itu. Bahkan dia meminta jadwal ulang audisi karena dia lagi terjebak di dalam lift. Orang-orang yang ada di dalam lift memperhatikan perubahan sikapnya yang tenang menjawab telepon itu. Perubahan sikap Connor yang merasa tidak terjadi apa-apa saat listrik padam tadi membuat orang-orang di dalam lift mulai curiga dengan kejiwaannya. Setelah selesai bertelepon, sikap Connor seperti tidak terjadi apa-apa saat listrik padam. Padahal dia berteriak-teriak dan membuat gadis remaja itu ketakutan. Melihat sikap Connor itu, Officer Lee menegurnya agar meminta maaf pada gadis itu. Merasa tak bersalah, dia malah menjelaskan jadwal audisinya hari itu terancam batal karena terlambat akibat terjebak di dalam lift dan mengancam masa depan karirnya. Dengan wajah menahan emosi, Officer Lee berkata, "Bukankah tadi kamu sudah meminta jadwal ulang audisi dan itu disetujui?" Officer Lee melanjutkan, "Teriakanmu pada gadis itu telah membuatnya takut." Di tengah situasi yang mulai memanas, gadis itu berkata, "Tidak apa-apa, aku tidak takut." Untuk menenangkan situasi di dalam lift, sambil memakai headsetnya dan mengalihkan pandangan dari Connor. Merasa terpojok, dengan terpaksa Connor meminta maaf pada gadis itu. Dia pun menyapa perempuan itu dan mencoba berkenalan. Gadis itu menjawab, "Namaku Jackie." Sambil memakai headsetnya kembali. Merasa tak puas, Connor makin agresif bertanya. Melihat sikap Jackie yang tidak terrespek, Officer Lee memotong percakapan dan mengalihkan topik pembicaraan. Lalu listrik berkedip-kedip dan padam. Suasana kembali gelap di dalam lift. Officer Lee kembali menyalakan senter, memastikan keadaan di dalam lift baik-baik saja, sambil bertanya pada Olivia yang merupakan salah satu penghuni apartemen dan berprofesi sebagai mekanik engineer. Apakah sebelumnya listrik di apartemen sering padam?
Olivia menjawab, ada yang aneh dengan hal ini, karena sebelumnya tidak pernah terjadi. Tiba-tiba terdengar suara seorang pria meminta tolong dari luar lift. Officer Lee mencari tahu apa yang terjadi di luar dan mengatakan mereka terjebak di dalam lift. Dari balik lift, pria itu berkata, dia akan dibunuh pacarnya, sambil terdengar suara jeritan panjang dan eraman kesakitan. Officer Lee mencoba menghubungi markas dari radio HT, meminta bantuan darurat, tetapi tidak ada jawaban. Suara eraman dari balik lift semakin keras terdengar. Suara itu membuat mereka penasaran bercampur takut. Sejam kemudian, listrik kembali menyala. Olivia berdiri membelakangi Connor yang tertunduk sambil tertidur. Dia kelihatan pucat dan hidung berdarah. Melihat itu, penyakit asma Jackie kambuh. Akibatnya dia jadi susah bernapas. Sadar akan inhaler yang biasanya di dalam tas ketinggalan di apartemen, Olivia membantu menenangkan trauma shock Jackie agar bisa bernapas kembali. Karena kondisi Connor semakin memburuk, Officer Lee menuntunnya untuk duduk istirahat. Dia mengeram menahan sakit di perutnya. Ditambah Jackie yang masih sulit bernapas karena penyakit asma yang dideritanya. Officer Lee kembali menghubungi operator untuk segera mengirimkan bantuan darurat medis dan mengeluarkannya yang terjebak di dalam lift lantai 4 gedung apartemen itu, bersama dengan 2 orang yang sakit parah dan korban perkelahian hebat yang terjadi di lorong apartemen. Dari seberang terdengar operator menjawab, semua unit bantuan sedang menangani keadaan darurat. Bantuan akan segera dikirim secepatnya setelah ada unit yang tersedia. Itu pun paling cepat 2 jam kemudian. Selama itu, mereka harus menunggu sampai bantuan datang dan tidak mencoba paksa keluar dengan merusak lift, sehingga situasi menjadi lebih berbahaya. Pesan terakhir itu membuat situasi di dalam semakin panik, ditambah kondisi kesehatan Jackie yang terus memburuk, dan Connor dengan gejala penyakit aneh. Officer Lee semakin bingung dengan kondisi itu. Karena kondisi Jackie mendesak harus segera ditolong. Sementara menunggu bantuan terlalu lama, Olivia pun menyarankan pintu lift dibuka paksa untuk mencari bantuan seseorang mengambilkan inhaler Jackie yang ketinggalan di apartemen. Saran Olivia itu sempat ditolak Officer Lee, karena membuka lift secara paksa adalah merusak fasilitas umum. Tapi di tengah kondisi yang mendesak, Officer Lee pun membuat kebijakan pengecualian. Dia pun setuju dengan saran Olivia membuka paksa pintu lift. Olivia berkata pada Officer Lee, seseorang harus mengawasi Jackie saat mereka membuka pintu lift sambil mengarahkan pandangannya pada Mason. Tentu saja saran Olivia itu ditolak Officer Lee dengan alasan Mason adalah seorang tahanan. Tapi Olivia berkata, apakah ada orang yang bisa membantu mengawasi dan mengalihkan perhatian Jackie dari Connor? Akhirnya Officer Lee memanggil Mason untuk membantu. Mason bersedia mengawasi Jackie, dan dengan syarat borgolnya dilepas. Permintaan Mason itu terlalu berat. Officer Lee tidak mau. Olivia pun berkata pada Mason, ini untuk kepentingan bersama. Mason setuju dengan syarat Olivia mau membagi minuman alkohol yang ada di sakunya. Dan Olivia pun menyetujuinya. Officer Lee dan Olivia membuka dan memasang ganjal di pintu lift agar tetap terbuka. Sementara karena Jackie penasaran dengan kondisi Connor, dia pun mendesak dan mengancam Mason agar memberi ruang untuk melihat keadaan Connor. Mason pun mengalah. Dia memberi kesempatan Jackie melihat Connor. Mulanya tidak terjadi apa-apa, tapi tiba-tiba Connor menatap Jackie dengan tatapan tajam. Sepertinya ada yang aneh dengan mata Connor. Jackie pun mengalami shock. Asmanya kembali kambuh. Dia pun sulit bernapas. Melihat kondisi Jackie yang semakin parah, Officer Lee pun curiga pada Mason. Lalu Mason menceritakan,
Ada yang aneh dengan Connor. Tatapan matanya tajam dan bola matanya berubah. Sementara Olivia menenangkan Jackie dan mencoba menghubungi adiknya untuk mengambilkan inhaler di apartemen Jackie. Tetapi dari seberang adiknya berkata, telah terjadi kekacauan di gedung apartemen yang membuatnya tertahan dan tidak bisa keluar dari dalam apartemen. Beberapa menit kemudian seorang pria bernama John lewat dan menghampiri mereka yang terjebak di dalam. Lewat celah kecil itu, Olivia meminta tolong pada John untuk mengambilkan inhaler Jackie yang tertinggal di kamar 605. Sementara itu, kondisi Connor terlihat semakin parah. Dia mengalami demam tinggi dan keringat berlebihan. Melihat itu, Officer Lee kembali menghubungi rekannya dari radio hati. Kali ini dia terhubung dengan rekannya, tetapi di radio itu terdengar, di luar sedang terjadi kekacauan dan kerusuhan di pusat kota sehingga dia tidak bisa membantu. Lalu terdengar suara langkah di lorong. Olivia melihat dari celah pintu itu dan memanggil orang-orang itu. Tapi tak satu pun yang mendengar teriakan Olivia. Mereka berjalan meninggalkan lorong itu. Saat itu tiba-tiba Connor berdiri dengan sempoyongan berjalan mendekati Jackie. Tingkah Connor itu membuat Jackie ketakutan sampai sesak napas. Mason yang melihat Connor mendekati Jackie langsung mendorong dan menahannya dengan tangan yang masih terborgol. Mendengar suara ribut, Officer Lee menarik tangan Mason. Tapi Connor yang sudah mulai kehilangan kesadaran terus meronta bergerak mendekati Jackie. Terpaksa Officer Lee melepaskan tembakan stroke tegangan tinggi ke arah Connor. Dia pun membuka borgol Mason dan memborgol tangan Connor. Saat asma Jackie semakin parah, John tiba-tiba di depan pintu lift dan memberikan inhaler itu pada Olivia. Jackie pun bisa kembali bernapas lega. John mencoba memaksa masuk ke dalam lift lewat celah kecil itu. Tindakan John yang membahayakan dirinya sendiri membuat Officer Lee penasaran. Apalagi saat John memintanya untuk menariknya ke dalam lift. Tapi tiba-tiba terdengar suara-suara aneh mendekati lift. Officer Lee dan Olivia menarik John. Akan tetapi sesuatu yang aneh di luar lift menarik John lebih cepat hingga dia terseret. Penasaran akan apa yang terjadi di luar, Olivia mencari tahu keadaan di luar. Dia pun melihat John berjalan di lorong dengan kaki yang terluka. Dia memanggil John, tapi John makin mempercepat langkahnya hingga menghilang dari pandangan. Saat Mason akan menurunkan Olivia, tiba-tiba seorang zombie muncul dan mendorongnya. Zombie itu mencoba masuk ke dalam lift. Karena celah terlalu kecil, zombie itu meninggalkan mereka. Tak lama datang seorang zombie perempuan mencoba masuk melalui celah kecil sempit itu. Mason dan Officer Lee mencoba melepaskan penahan pintu. Tapi tangan zombie menarik rambut Mason. Zombie itu kelihatan bisa lewat dari celah kecil itu karena bertumpu pada rambut Mason. Jackie pun dengan cepat menikam tangan zombie itu sampai melepaskan Mason. Penahan pintu berhasil dilepas dan tangan zombie itu pun putus bersamaan dengan tertutupnya pintu lift. Tak lama, HP Olivia berbunyi. Adiknya menelepon memberitahu bahwa seseorang wanita yang sudah mati hidup kembali dan masuk ke dalam apartemen. Olivia pun menyuruh adiknya untuk mengunci pintu kamar menunggu dia datang menjemput. Di waktu yang sama, Mason memeriksa Connor yang ternyata sudah tidak bernapas lagi. Officer Lee pun mencoba memberikan CPR. Saat dia memompa dada Connor, Jackie melihat kaki pria itu bergerak. Officer Lee mencoba mendengar detak jantung Connor. Saat itu dia melihat kaki Connor bergerak-gerak.
ternyata Connor hidup kembali. Sontak saja, Officer Lee pun terkejut. Connor telah menjadi zombie. Officer Lee menembaknya, tapi itu tidak menghentikannya, malah semakin agresif menyerang. Akhirnya Officer Lee menembak di kepala. Zombie itu pun tewas. Beberapa saat kemudian, HP Olivia berdering. Sebuah panggilan video dari adiknya yang menunjukkan ada seorang wanita mati di apartemen dan telah mencoba memanggil 911, tapi tidak ada yang mengangkat. Lalu tiba-tiba video call itu terputus karena zombie menyerangnya. Olivia panik. Dia bertekad menyelamatkan adiknya. Officer Lee, Mason, dan Jackie mencoba memasang kembali ganjal pintu agar Olivia bisa keluar dari dalam lift. Officer Lee memeriksa keadaan. Tiba-tiba John yang telah menjadi zombie muncul di hadapannya. Spontan, Officer Lee menembak zombie itu. Penahan pintu lift pun dicabut dan lift pun tertutup kembali. Setelah menunggu keadaan di luar tenang, Officer Lee dan Mason mencoba memasang kembali ganjal pintu lift, membuat celah agar Olivia bisa keluar dan memperbaiki lift. Untuk mengetahui keadaan Olivia di luar, Jackie membuat panggilan video ke HP Olivia. Saat Olivia keluar dari dalam lift, Officer Lee memberikan senjatanya pada Olivia untuk berjaga-jaga. Panggilan video itu pun diaktifkan. Pergerakan Olivia di luar dapat dilihat dari HP Jackie. Tiba-tiba panggilan video terputus. Seorang zombie menyergap Olivia dari belakang. Officer Lee dan lainnya terdiam lemas, hanya berharap Olivia bisa selamat dari zombie itu. Tak lama terdengar suara seorang gadis kecil menangis seorang diri di lorong di depan lift. Jackie memanggil gadis kecil itu, tapi gadis kecil itu hanya duduk tertunduk menangis. Jackie kasihan pada gadis kecil itu. Dia pun ingin keluar mengajak masuk ke dalam lift gadis kecil yang ada di lorong itu. Mengingat bahaya yang ada di luar, Officer Lee dan Mason melarang Jackie keluar. Tapi Jackie bersikeras ingin menolong gadis kecil itu agar tidak ditangkap dan dimangsa oleh zombie. Dengan penuh pertimbangan dan keselamatan gadis kecil di lorong itu, Officer Lee mengizinkan Jackie keluar untuk membawa gadis kecil itu masuk ke dalam lift. Di saat yang bersamaan, ketika Jackie keluar dari dalam lift, Mason memeriksa video call Olivia yang tersimpan di HP Jackie. Ternyata, gadis kecil itu salah satu zombie yang mengejar Olivia. Officer Lee berteriak mengingatkan Jackie. Jackie, don't! Tapi tiba-tiba pintu lift tertutup dan bergerak ke atas. Lalu pintu lift terbuka kembali. Zombie kecil itu telah tergeletak di lantai terkena tembakan strum. Sementara Jackie terduduk diam tak bergeming. Belum sempat keluar dari dalam lift, zombie-zombie menyerang Officer Lee dan Mason. Saat mereka terpojok, Jackie membantu mengatasi zombie-zombie itu. Mason mengajak Jackie masuk ke dalam lift, tapi dia menolak dan menunjukkan bekas gigitan zombie di tangannya. Zombie-zombie mulai memenuhi lorong itu. Tak tega meninggalkan Jackie sendirian, Officer Lee menyuruh Mason mengangkat paksa Jackie masuk ke dalam lift. Lift pun bergerak ke lantai apartemen Olivia. Mereka keluar dari dalam lift dan melewati lorong menuju kamar Olivia. Saat sampai di ujung lorong, mereka berhenti. Ada 3 zombie berada tepat di depan pintu kamar Olivia. Beberapa menit kemudian, terdengar suara lift bergerak dan berhenti. Pintu lift pun terbuka. Segerombolan zombie keluar dari dalam lift. Mereka pun berada dalam kepungan zombie tanpa ada jalan keluar. Di tengah kepungan gerombolan zombie, tiba-tiba terdengar suara Olivia dari balik lorong sambil menembaki zombie-zombie itu yang mengepung mereka. Di depan pintu kamar, Olivia segera membuka pintu dan mencari adiknya.
Sementara Officer Lee dan Mason menahan para zombie di depan pintu. Di dalam kamar, Olivia mendapati adiknya telah berubah menjadi zombie dan mengejarnya. Sementara di depan pintu, zombie-zombie mulai menerobos masuk. Jackie pun mulai mengalami perubahan. Salah satu zombie berhasil masuk dan akan menerkam Officer Lee. Tiba-tiba, Jackie tersadar dan langsung menghajar zombie itu. Di dalam kamar, dengan terpaksa Olivia harus mengakhiri adiknya yang telah menjadi zombie. Jackie berhasil membunuh zombie itu. Dia mencoba bertahan dari pengaruh virus zombie yang telah menginfeksinya. Dia pun mengorbankan diri untuk menyelamatkan teman-temannya dari zombie-zombie kelaparan dan berpesan pada Officer Lee dan Mason untuk menjaga dan melindungi Olivia untuknya. Mason memeriksa keadaan di luar dari jendela. Ternyata kekacauan telah melanda seluruh kota. Mereka harus segera meninggalkan apartemen mencari tempat yang aman sebelum zombie-zombie masuk menerobos kamar itu. Mason pun mengemasi peralatan yang perlu dibawa. Sementara itu Olivia patah semangat setelah kematian adiknya. Officer Lee menyuruh Mason untuk pergi duluan dan menunggu di jalan. Bila dalam 3 menit mereka tidak menyusul, artinya mereka sudah mati. Mason pun pergi meninggalkan mereka. Di dalam kamar, Officer Lee menunggu Olivia agar mau pergi bersamanya meninggalkan kamar itu. Di tempat lain, Mason menunggu sampai waktu 3 menit habis. Zombie-zombie mulai mendobrak pintu kamar Olivia. Officer Lee masih duduk bertahan menahan pintu. Olivia masih tak bergeming. Dia pasrah untuk mengakhiri hidupnya menjadi santapan para zombie. Pintu itu berhasil dijebol kawanan zombie. Tapi Officer Lee masih diam. Hingga akhirnya tangan zombie mulai mencekiknya. Olivia pun tersadar dan menolong Officer Lee. Di ruangan sebelah, Mason melihat jam telah lewat 3 menit. Dia pun bergerak meninggalkan ruangan itu. Tapi saat di depan pintu, dia ragu untuk meninggalkan teman-temannya. Dia mengambil pisau dari sakunya dan teringat pesan Jackie untuk saling menjaga di antara mereka. Saat dia akan kembali, Officer Lee dan Olivia telah sampai ke ruangan itu. Akhirnya mereka bertiga keluar bersama dari apartemen itu. Mereka menyingkirkan zombie-zombie yang menghalangi jalan mereka. Dan film pun berakhir. Hikmah yang dapat diambil dari film ini adalah, dengan kebersamaan, persoalan sesulit apapun akan ada jalan keluarnya. Terima kasih buat kamu yang sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk like dan subscribe agar Anda dapat update video-video terbaru dari channel kami. Terima kasih.